Yos, balik lagi sama gue di channel Meratin. Dan pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk Bitcoin dan juga Dogecoin teman-teman ya. Jadi per hari ini Bitcoin udah sentuh 71.600-an dolar, dimana itu terakhir saya update ya. Ini awal-awal saya update itu di 4 hari yang lalu. Kita bisa lihat ya, next move Bitcoin di sini 71k ya. Di situ ada saya bahas juga mengenai Solana. Jadi sudah sesuai dengan plan ya, syukurnya kita, ataupun sesuai yang saya update ke teman-teman sekalian untuk next move-nya Bitcoin selama dia masih sideways untuk dia push again dan udah hit target ya 71.000 sampai 72.000 dolar. Dan kemarin juga ada pembahasan untuk WIF juga, and then Dogecoin ya, Dogecoin itu terakhir saya bahas di ini 12 hari yang lalu ya, dimana waktu itu ada saya mention juga untuk peluang Dogecoin masih berpeluang untuk pumping teman-teman, dimana Elon itu sangat-sangat mendukung untuk Donald Trump. Apalagi nanti kalau Trump terpilih ya, ini benar-benar good news banget. Apalagi Dogecoin gitu sangat-sangat gampang untuk ya disenggol-senggol, dicolek-colek gitu ya sama Elon, dan harganya pun bisa pumping lagi gitu ya. Setelah kemarin-kemarin kan ketinggalan ya sama meme coin yang lain, yang meme coin lain udah naik belasan persen ya, 10-20%, Dogecoin cuma 3-4-5%. Dan ya sekarang pun dia sudah menunjukkan penguatannya yang cukup signifikan ya. Jadi kita akan bahas dulu untuk market ya, overall udah balik ke grid ya, udah hit 60 lagi. Kemudian Bitcoinnya tentu naik sekitar 4%, Ethereum juga 4%-an, BNB 3%-an, dan disusul beberapa altcoin lain. Dan Dogecoin itu salah satu yang menjadi top gainer di sekitar 15% gitu ya. Dan kita lihat malah giliran untuk meme coin lain yang naiknya di bawah Dogecoin ya, ini kayak WIF ya sekitar 8-9%, AV juga lumayan ya 3-4%, OP juga lumayan ya 5-6%-an, Phantom dan lain sebagainya lah teman-teman ya. Ini Popcat juga 10%-an. Kita lihat dulu untuk Bitcoin dominance. Nah sebenarnya ini kenapa untuk altcoinnya tuh naiknya nggak signifikan, karena ini ya, Bitcoin dominance secara weekly dia sudah break posisinya, break terhadap pricing wedge yang terjadi nih. Kita bisa lihat tuh ya, close candle di atas, dan sekarang lagi uji ke previous ASNR strongnya nih. Ini saya tandain dengan box merah deh, di sekitar 59,8%. Nah kapan dong altcoinnya akan pump dan naiknya lebih signifikan ketimbang Bitcoinnya? Itu udah saya sampaikan atau sharingkan di video yang ini. Nih yang ini ya, ada gambar gunung meletus all season ini sekitar 9-10 hari yang lalu. Judulnya update Bitcoin, kapan new ATH Bitcoin dan kapan altcoin pump. Nah di sini ada saya sharingkan, mungkin buat teman-teman yang belum nonton bisa ditonton dulu penjelasannya lebih detail gitu ya. Nah situasinya seperti ini ya, karena Bitcoinnya akan, mungkin kalau misalkan kita lihat pergerakan Bitcoin seperti itu, sooner or later Bitcoin akan setidaknya testing ke previous ATH lamanya ya, bahkan bikin ATH baru. Kalau misalkan demikian, maka kita bisa melihat setidaknya ya dia akan testing ke area ini. Ya di sini adanya area supply teman-teman, supply yang strong. Karena kenapa saya bilang seperti itu? Terakhir kali dia reject di situ, sempat creating base di sini sebelum dia akhirnya dipukul mundur lebih bawah lagi. Ini di sekitar 62,1 sampai 63,33% ya untuk si Bitcoin dominance. Jadi ya so far kita masih adanya peluang ya, ini secara weekly by the way. Sebentar, untuk Bitcoin dominance dia masih push lagi ya, ekspektasinya push, either dia mendapatkan rejection dari sana untuk akhirnya dia drop back lagi, testing lagi di 57% ya, kurang lebih seperti ini. Maka kalau ini yang terjadi, Bitcoinnya naik, altcoinnya gimana? Ketika Bitcoin naik, altcoin mungkin beberapa ada mengikuti, tapi tidak mampu, penguatannya itu lebih kuat daripada Bitcoin. Contoh Bitcoinnya naik 3%, maka altcoin sekitar 3-5%-an, kurang lebih seperti itu. Jadi kenaikan standar. Yang masalahnya kan ketika Bitcoinnya itu drop, altcoin biasanya drop lebih dalam ya. That's why kenapa saya sampaikan juga ketika memang di kuartal 4 ini altcoin naik, bukan yang nggak naik, tapi kenaikannya itu cenderung lebih terbatas ketimbang Bitcoinnya ya, kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi cukup clear sekali lagi untuk Bitcoin dominance. Jadi ya balik lagi ya, ini harus benar-benar bersabar teman-teman di kuartal 4 ini. Jadi kita ataupun saya kasih data yang ya menurut saya itu apa adanya lah ya, bahasa gampangnya itu apa adanya aja. Jadi kalian nggak terlalu berharap yang aneh-aneh,
Jadi mungkin ini masih bisa naik lagi, lanjut naik lagi, baru adanya rejection. Ya ekspektasinya seperti itu, hopefully teman-teman ya. Jadi sekali push lagi lah, baru dia adanya rejection, perlahan momentum, baru dia drop back lagi. Dan ketika drop back ini ya altcoin akan lebih bertenaga lah naiknya. Ya. Jadi estimasinya pun ya di sini di sekitar ya at least di minggu kedua Desember lah ya, sampai di sekitar Januari. Ya, jadi di sini coba akan saya tandain dulu teman-teman ya. Sebentar pakai vertikal lah ya di sini. Ya ini di akhir Januari lah atau awal Februari. Kemudian di sini mulai rejectnya ataupun ya kita mulai merasakan efeknya untuk altcoin ya di sekitar minggu kedua Desember. Ya, minggu kedua Desember sampai awal Februari. Hopefully seperti ini. Tapi kalau terjadi lebih awal ya oke, bagus teman-teman ya. Kita lihat Bitcoin secara daily. Ya, secara daily kita bisa lihat ya di sini box ataupun box ajaib yang sudah mampu di break akhirnya close candle di 69.900-an for the first time teman-teman. Semenjak semenjak Juni 2024. Ya, akhirnya sekarang di Oktober 2024 ya, di 28 Oktober mampu di break area tersebut dan tes next area target di sini. Tuh, kenapa saya bisa tandain 71 sampai 72 ribu dolar ya, karena area ini kita markingin area gitu ya, bukan cuman asal sebut area doang. Dari sini so far dia mendapatkan rejection, teman-teman. Jadi menjelang news event nanti malam, either memang dia koreksi dulu, retrace dulu, kan normalnya seperti itu, retrace dulu, atau memang dia langsung bablas naik. Ya, jadi benar-benar berpengaruh untuk news event nanti malam dan besok ya. Either pergerakannya gimana tuh, sebentar. Coba saya lihat dulu ke teman-teman sekalian ya. Either di sini dia adanya retracement untuk akhirnya dia lanjut naik seperti ini, teman-teman. Atau satu lagi ya udah di bablas baru adanya koreksi. Nah, ini. Either dia di bablas gini, baru adanya koreksi, retrace untuk lanjut naik. Kurang lebih seperti ini, teman-teman. Ya, yang kita pantau. Jadi mungkin buat teman-teman yang ketika melihat oke, Bitcoin adanya retracement dulu, ya ini bisa dimanfaatkan atau menjadi pertimbangan sekali lagi. Kita bisa gunakan juga Fibo dari swing low yang terakhir ke previous swing high-nya, dan ya box ajaib kembali menjadi favorit teman-teman ya. Retracement atau Fibo 0,3 sampai 0,5-nya di sekitar 68.500 sampai 69.200-an dolar. Ya, jadi ini bisa menjadi area target untuk si Bitcoin ketika memang dia mendapatkan retracement atau koreksi terlebih dulu gitu ya, before dia going up lagi ke previous ATH di sekitar 73 ribuan dolar. Dan ya pastinya untuk target ATH barunya itu di 77.000 sampai di 80.000 dolar untuk si Bitcoin ya. Jadi itu beberapa kali juga sudah saya mention atau saya bagikan juga sharing update-nya ke teman-teman sekalian ya. Ini udah lama banget sih sebenarnya. Apakah memang ini di achieve ya untuk di akhir atau di kuartal 4 ini atau di awal ya. Untuk saya pribadi mungkin lebih yakin ya area ini akan di hit di kuartal 4 ini. Oke, untuk Bitcoin ya, new ATH. Next untuk time frame 4 jamnya gimana? 4 jamnya ya so far di sini dia udah hit juga ya. Kalau kita lihat lebih detail tuh di area supply-nya dia udah hit dan adanya rejection. So ya ini kita kembali melihat ya di sini previous resistance, di sini tuh resistance become support, di sini juga adanya fresh demand di area box abu-abu ini. Next demand ada di box merah ini ya. Jadi kalau misalkan kita lihat secara time frame 4 jam di sini ada dua area demand. Oke. Tadi saya tandain dengan warna putih deh. Nah, ini untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam. Kita gunakan lagi nih Fibo seperti tadi. Nah, ya 0,5 0,6 retracement nih. Pas banget tuh. Box yang warna abu-abu sama yang putih 1 dan 2-nya pas. Nah, di sini untuk terdekatnya pasti seperti biasa di 0,3. Dimana kalau kita lihat sebelumnya ini menjadi resistance become support nih. Ya, walaupun tentu efeknya nggak sekuat untuk area yang kedua dan ketiga. Jadi at least ini bisa menjadi area pertimbangan atau area pantau lah setidaknya untuk teman-teman. Ya, ini adalah area terdekat untuk si Bitcoinnya sebentar. Yap. Ya, ini menjadi target selanjutnya. Nah ya, jadi expect ketika memang menjelang news event nanti malam adanya rejection atau retracement dulu, setidaknya dia balik ke 69.400-an dolar dulu nih. Ya, before dia adanya pemantulan. Tapi kalau misalkan di sini progress turunnya itu mencakup ABC ya bisa aja seperti gimana bro? Seperti ini nih. A, B, ya C, baru going up lagi itu bisa teman-teman. Ya, jadi bisa sekali diperhatikan either dia cuma retrace sekali aja atau terbentuk ABC ya untuk si Bitcoin secara time frame 4 jam.
Nah kalau kita pindah ke 1 jamnya, ya 1 jamnya kita bisa lihat ya. So far sih di sini dia cuman sideway doang sih. Kalau yang saya lihat ya, sebentar. Oke, mana dia? Sebentar pakai yang ini, kemudian land ya di sini. Tuh. Saya tandain dan ya tuh. Overall dia cuman sideway doang di sini-sini doang nih, teman-teman. Ya, tuh. Walaupun ya sekarang lagi di bawah, tapi kecuali memang dia closing di bawah, so far ya dia bisa berpotensi untuk turun drop lebih lanjutan untuk ngisi atau tes area lebih bawahnya. Gitu. Kemudian ini ada area tambahan juga yang bisa saya tambahkan di sini. Untuk si Bitcoinnya. Time frame 1 jam. Ya, jadi bisa expect dan dipantau setidaknya ini area berapa? 70.100 sampai 70.300-an dolar. Ya. Untuk si Bitcoin, jadi view-nya kalau memang dia retrace dulu atau mungkin sideway dulu bisa dipantau beberapa area yang tadi juga sudah saya mention. Doge gimana? Doge juga sama ya, mengikuti Bitcoin juga nih. Rejection kita bisa lihat ya. Terakhir ini kita bahas dia udah going up, di sini ada area supply ya, kita bisa lihat nih. Ya, box abu-abu, kemudian turun retrace di 0,5 sampai 0,3 sekitar 0,12 dolar. Kemudian dia going up, ya test next area SNR box hijau di sini. Kemudian adanya koreksi retrace bertahap plus juga previous SNR di testing dan juga EMA21 nih. Ya, di 0,127 sampai 131 dolar. Kemudian dia mampu bertahan di sini, going up lagi ya, break juga dari Browning West pattern-nya. Ya, dan sekarang lagi tes di next target supply di 0,163 sampai 169 dolar nih tadi, ya. Jadi untuk Doge so far masih strong banget. Tinggal kita lihat retracement-nya aja untuk ngetes target selanjutnya di area ini dulu nih, teman-teman nih, supply. Next supply-nya. Bentar ya. Ya, ini di sekitar 0,194 sampai 2038 dolar. Ya, jadi ini beberapa area target yang menurut saya masih rasional mengejar previous high di bulan Maret 2024 gitu ya. Jadi perjalanan pun bisa dibilang masih panjang, teman-teman. Ya, at least kalau memang dia retracement atau reject dari sini pun setidaknya untuk dia going up lagi nih. Nah, ini adalah view untuk Doge masih sama ya. Tidak adanya perubahan yang nanyain Doge gimana dan lain sebagainya. Masih sama. Coba kita pantau juga time frame 4 jam gimana nih. Nah, ini kita bisa lihat ya detail tuh. Terakhir kali dia adanya reject, retrace di sini aja udah going up lagi tuh. Ya, di sini korektif dan break retest ya, creating base kemudian lanjut naik lagi. Hal serupa pun mungkin bisa terjadi ya sama si Doge. Kita bisa gunakan dari swing low ke previous swing high potensinya. Dan ya tentunya kita akan mengambil ya 0,3 sampai 0,5 terdekat. Ya, balik lagi. Kalau memang meme coin itu lagi rally, biasanya tidak koreksinya terlalu dalam. Ya, orang-orang ngantri bawah, nggak kena, dia udah lanjut naik lagi gitu. Kalau se-strong itu, maka bisa kita expect di setidaknya dia testing area ini aja 0,1483 sampai 15326 dolar. Ya, untuk area bounce back-nya dia si Doge. Ya, before dia pumping lagi, lanjut pump lagi. Ya, kenapa seperti itu kita bisa lihat juga. Nah, seperti ini nih. Ya. Tuh progresnya. Ketika memang dia udah mampu up, dia naik, creating base, kemudian pump. Nah, kemudian setelah pump, kita bisa lihat gimana nih. Tuh. Ya. Kita coba gunakan Fibo dari swing low ke swing high-nya tuh 0,3, 0,5 doang retrace lanjut naik. Kemudian di sini gimana? Kita ambil ke previous low-nya di sini. Ya. Kemudian di sini swing low ke swing high nih, tuh dapat lagi. Ya, 0,3 sampai 0,5-nya. Ya, kemudian dia lanjut naik lagi. Jadi mostly memang kalau kita lihat karakteristik, biasanya kan koin-koin itu beda koin beda karakteristik. Kalau Doge ketika dia udah rally kayak gini, ya biasanya kita cuman bisa menggunakan Fibo 0,3 sampai 0,5-nya saja before dia lanjut rally. Ya, hal serupa juga terjadi nih sebelumnya aja nih. Tuh, 0,3 0,5 dia testing aja udah lanjut naik tuh. Ya, untuk Doge. Ya, jadi so far ini yang saya bisa perhatikan untuk jangka sekarang. Ya, khususnya untuk Dogecoin. Ya, hopefully memang dia benar koreksi. Kalaupun dikasih koreksi dia cuma sebatas testing area sini before dia going up lagi, atau malah ya udah dari sini udah bisa lanjut bablas naik lagi. Ya. Cuman ya intinya kalau memang teman-teman mau lebih bersabar bisa tunggu bawah,
Tapi kalau misalkan pun mau masuk di sini kan, ini kita bisa lihat ya area krusial sebenarnya. Untuk risk and rewardnya sebenarnya agak kurang, dan balik lagi ke analisa teman-teman masing-masing. Cuman yang mau lebih konservatif atau setidaknya untuk meminimalisir resiko bisa lebih menunggu sedikit lebih bawah. Itu aja updatean dari saya ya mengenai Doge dan Bitcoin ya. Either memang Bitcoinnya cuma sideways di sini-sini aja, kemudian lanjut naik lagi, dan Doge pun hal serupa, atau malah kita melihat dia koreksi sedikit gitu ya, kita bisa manfaatkan. Palingan itu yang bisa saya sampaikan ya untuk teman-teman sekalian. Hopefully bisa terbantu. Jangan lupa Anda kembali. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.